warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mediana MPD. Saya adalah dosen tetap S1 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Madura. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu Media dan Sumber Belajar Pengembangan AUD. Mata kuliah Media dan Sumber Belajar Pengembangan AUD ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Program studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Madura dengan kode mata kuliah adalah PAUD MKK 1202. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana selama 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali tatap muka perkuliahan, 1 kali pelaksanaan UTS, dan 1 kali pelaksanaan UAS. Mata kuliah Media dan Sumber Belajar Pengembangan AUD ini adalah mata kuliah yang mengkaji berbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pengembangan media dan sumber belajar di lembaga PAUD. Mata kuliah ini berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan wawasan dan pemahaman tentang konsep dan praktek yang berhubungan dengan pengembangan media dan sumber belajar untuk anak usia dini, serta dapat mengaplikasikannya dalam meningkatkan pembelajaran di lembaga PAUD. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah Media dan Sumber Belajar Pengembangan AUD ini yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5, CPMK 6, CPMK 7, CPMK 8, CPMK 9, CPMK 10, dan CPMK 11 yang tertuang dalam RPS Media dan Sumber Belajar Pengembangan yang divalidasi oleh Kaprodi Program Studi PG PAUD. Terdapat beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini, antaranya adalah CPMK 1 yaitu mampu menelaah konsep sumber belajar, CPMK 2 mampu memilah jenis sumber belajar, CPMK 3 mampu menelaah konsep dari media pembelajaran. CPMK keempat adalah mampu memilih media dan sumber belajar. CPMK 5 mampu menelaah kebutuhan dari media pembelajaran. CPMK 6 mampu menelaah konsep alat permainan edukatif atau APE. Yang CPMK 7 mampu membuat desain media pembelajaran sederhana dan APE. CPMK 8 mampu mempraktekkan desain media sederhana dan APE. CPMK 9 mampu mempraktekkan pembuatan dari media sederhana. CPMK yang ke-10 mampu mempraktekkan pembuatan APE untuk PAUD. CPMK 11 mampu mengevaluasi media dan sumber belajar. Manusia mampu menunjukkan hasil karya dari media dari bahan bekas dan juga media berbasis digital sebagai bukti dari pengendalian dengan benar yang diturunkan oleh sub CPMK. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami pengertian, fungsi dan peran media dan sumber belajar dalam pembelajaran AUD. Yang kedua, mengetahui klasifikasi media dan jenis sumber belajar untuk anak usia dini. Yang ketiga, memahami prosedur pemilihan media dan sumber belajar untuk anak usia dini. Yang keempat, prinsip pembelajaran, pertimbangan pembuatan media pembelajaran dan syarat pembuatan media pembelajaran. Yang kelima, mengetahui prosedur identifikasi kebutuhan media dan sumber belajar untuk AUD secara menyeluruh. Yang keenam, melakukan identifikasi kebutuhan media dan sumber belajar untuk AUD. Identifikasi pengembangan media pembelajaran AUD. Yang ketujuh, memahami proses perancangan desain
media sederhana dan alat permainan edukatif di lembaga PAUD dengan baik. Yang kedelapan, mendesain media sederhana dan alat permainan edukatif di lembaga PAUD dengan kreatif dan inovatif. Yang kesembilan, membuat media sederhana untuk anak usia dini dengan kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, membuat alat permainan edukatif secara kreatif dan inovatif untuk anak usia dini. Yang kesebelas, membuat konsep, prinsip, prosedur evaluasi media dan sumber belajar anak usia dini dengan benar. Yang ke-12, mengevaluasi keletakan media dan sumber belajar anak usia dini dengan benar. Ke-13, memahami konsep pusat sumber belajar di lembaga PAUD secara utuh. Yang ke-14 adalah membuat desain sumber belajar di lembaga PAUD dengan baik. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu metode luring dengan perkuliahan menggunakan metode ceramah, menggunakan metode DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam metode DEI ini akan dijadikan acuan agar pembelajaran tidak hanya terjadi kegiatan dalam satu arah. Untuk delivery, saya akan memberikan modul slide presentasi dan pemaparan materi yang dipaparkan secara langsung dengan kalimat runtun, interaktif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa agar menghindari perkuliahan dan komunikasi yang satu arah dengan pemberian pertanyaan tematik agar terjadi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa serta pemberian kuis dan diskusi singkat yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen yaitu pemberian nilai dengan melakukan evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah sumber media dan sumber pembelajaran dan pengembangan PAUD, yaitu melalui kehadiran, keaktifan mahasiswa, tugas, UTS, dan UAS dengan bobot kehadiran dan keaktifan mahasiswa sebesar 20%, bobot untuk tugas 30%, bobot untuk UTS dan UAS masing-masing 25%. Kemudian referensi yang saya gunakan adalah bersumber dari buku Eliawati C tahun 2025 tentang pemilihan dan pengembangan sumber belajar untuk anak usia dini. Dan buku kedua adalah milik dari Laura Wahyuni MPD, yaitu pengembangan media pembelajaran anak usia dini, dan buku saya sendiri dari hasil book chapter sebagai penunjang, yaitu yang berjudul dengan pendekatan inovatif dalam pendidikan anak usia dini membangun dasar yang kuat. Demikian informasi terkait dalam mata kuliah media dan sumber belajar dalam pengembangan anak usia dini Prodi Pendidikan Guru dan Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Islam Madura, dan pada kesempatan ini saya memaparkan pada segmen kelima, yaitu mampu menelaah kebutuhan media pembelajaran, di mana pada segmen ini capaian pembelajaran yaitu tentang mahasiswa mampu menelaah prinsip dasar pemilihan media dan sumber belajar anak usia dini dengan indikator mampu merancang media pembelajaran 2D dan 3D. Berikut adalah cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah media dan sumber belajar dalam pengembangan anak usia dini. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu akan menjelaskan tentang prinsip dasar pemilihan media dan sumber belajar PAUD serta perancangan media 2D dan 3D. Sebelum Ibu memasuki mata kuliah kali ini, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan absen satu persatu. Isatul,
Walida, Faisatul, Nadiatul. Hadir Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Sebelum Ibu masuk pada materi mata kuliah kali ini, Ibu mau mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa dasar dari media dan sumber belajar. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu pada mata kuliah kali ini, hal capaian pembelajaran dalam mata kuliah yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah kalian harus mampu menelaah prinsip dasar pemilihan media pembelajaran pada PAUD, menjelaskan sumber belajar bagi anak usia dini, merancang media pembelajaran 2D dan 3D sesuai karakteristik dari anak usia dini. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu menjelaskan konsep dari media pembelajaran, menjelaskan sumber belajar, mengidentifikasi prinsip pemilihan media, mendesain media 2D dan mendesain media 3D. Untuk lebih kita mengingatkan kembali apa dari media pembelajaran itu. Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, Aisyah. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga mampu merangsang pikiran, perhatian, minat, dan kemampuan anak dalam proses belajar. Oke, bagus. Ada yang lain? Sudah Ibu. Ya. Sekarang apa tujuan kita untuk menciptakan sebuah media pembelajaran? Saya Ibu. Ya. Yaitu untuk mempermudah belajar, menarik perhatian anak, serta memberikan pengalaman konkret, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Ya, terima kasih. Jadi pengertian dari sumber belajar di sini adalah sumber belajar itu merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kenapa sumber belajar itu perlu? Seperti tujuan tadi adalah untuk mempermudah kita untuk belajar. Yang kedua, untuk menarik perhatian siswa dengan memberikan pengalaman yang konkret. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar, dan yang keempat mengembangkan seluruh aspek dalam perkembangan. Jadi contoh dari sumber belajar itu ada apa saja? Yang pertama itu harus ada guru. Yang kedua ada APE, alat permainan edukatif. Yang ketiga adalah museum pasar atau kebun dan lingkungan, serta alam, bahkan buku cerita bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Dan orang tua juga adalah sumber belajar. Karena apa? Untuk anak PAUD kita masih memerlukan orang tua sebagai penghubung dalam sumber pembelajaran. Bagaimana karakteristik anak usia dini? Anak usia dini itu kita cari media pembelajaran karena kita itu khususnya dalam anak usia dini umur dari 0 sampai 5 tahun itu adalah masa mereka itu adalah bermain. Jadi cari media pembelajaran yang bermain tapi sambil belajar, ya, mengamati, mengeksplorasi, bisa menirukan dari apa yang guru disampaikan sehingga siswa juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir adalah berinteraksi. Dalam implikasinya di sini, kenapa kita memahami karakteristik anak dari anak usia dini dengan media yang menarik, konkret dan aman sesuai dengan perkembangan umur dari anak usia dini. Ya. Terus sekarang prinsip dari pemilihan media. Media itu untuk anak usia dini adalah yang pertama itu wajib kita harus aman. Aman di sini adalah media yang tidak membahayakan pada siswa. Jadi kita harus menjaga keselamatan siswanya. Misalkan gunting, kita cari gunting yang bahannya dari apa? Dari plastik misalkan. Jadi gunting yang bisa digunakan tapi tidak bisa membahayakan kepada siswanya atau terhadap temannya. Tuh. Yang kedua adalah menarik. Menarik itu adalah bisa melalui warna,
bentuk atau pemilihan dari apa namanya jenis-jenis dari apa yang menarik pada siswa. Misalkan kalau anak laki misalkan mobil-mobilan, anak cewek biasanya boneka, atau kita bisa menggunakan boneka tangan nanti ya. Terus yang ketiga adalah edukatif terus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang disampaikan tadi di depan, sesuai dengan usia anak, mudah digunakan, murah dan ramah lingkungan, serta mengembangkan dari kreativitas ya. Bagaimana kriteria dari media pembelajaran yang baik? Nah, ini yang pertama adalah aman. Yang kedua tidak beracun. Karena apa? Anak itu seringnya kadang menarik, melihat warna atau bentuk yang sangat menarik sehingga dia itu mencoba untuk mencicipi. Jadi cari yang tidak beracun, yang tidak membahayakan pada siswanya. Terus tidak memiliki sudut tajam seperti gunting tadi. Kalau gunting biasa itu kan biasanya ada ujungnya. Kalau gunting plastik itu yang dipakai misalkan untuk memotong plastisin, untuk memotong benda-benda yang lunak. Nah, itu biasanya agak tumpul depannya, jadi tidak membahayakan. Berwarna menarik, mudah dimainkan, serta tahan lama dan sesuai dengan capaian perkembangan anak. Ya. Sekarang kita masuk pada inti, yaitu tentang media pembelajaran 2 dimensi. Apa pembelajaran 2 dimensi? Ini dalam pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 2 dimensi itu adalah memiliki panjang dan lebar. Contohnya flashcard, kardus, pusel, big book, papan flanel, gambar seri atau kalender edukasi. Itu namanya media pembelajaran 2 dimensi. Sedangkan media pembelajaran 3 dimensi adalah media yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Contohnya apa? Contohnya adalah diorama, miniatur, busibuk, boneka tangan, kubus huruf, rumah-rumahan atau balok konstruksi. Tuh. Jadi sudah paham ya bedanya antara 3 dimensi dan 2 dimensi? Iya, Ibu. Sekarang ada langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran. Yang pertama adalah kita menentukan dulu tujuan dari pembelajarannya. Maksudnya seperti ini, Nak. Kalian di situ misalkan submedia atau subtema yang mau disampaikan, misalkan tentang diri sendiri. Diri sendiri itu kan banyak. Ya, ada yang moral, ya kan? Ada lagi kita itu misalkan tentang kehidupan, lingkungan. Di situ ada apa saja? Apa yang kalian mau buat dulu? Pembelajaran tujuannya nanti kemana? Itu. Terus yang kedua menentukan tema. Temanya apa yang mau dipakai? Ya. Terus yang ketiga adalah menentukan aspek perkembangannya. Memilih jenis media, menentukan bahan yang mau dipakai, mendesain media yang mau dipakai, menguji keamanan media, dan mengimplementasikan dari media yang mau digunakan untuk siswa kita. Ya. Sekarang contoh dari rancangan media 2D. Misalkan flashcard buah, misalkan ada yang buah, boleh sayur, boleh buah. Tema misalkan tentang tanaman. Kalau buah kan tanaman, ya kan? Tujuannya apa? Mengenal macam buah atau sayur. Bahannya dari apa? Dari karton, boleh kardus, ya kan? Terus gambar dari macam-macam yang mau dipakai. Boleh buah, boleh sayur, atau jenis dari permainan, misalkan bola. Terus misalkan lagi mobil-mobilan. Nah, itu. Terus ada lagi isolasi atau silotip yang dipakai untuk perekat pada kardus. Terus aspek perkembangannya apa? Jadi ada aspek bahasa, ada aspek apa? Kognitif dan seninya. Tuh, ya. Terus yang 3D adalah contoh merancang media 3D. Itu adalah diorama kebun binatang. Berarti ini memerlukan waktu yang agak lama, jadi harus disiapkan di rumah. Kalau kita buatnya di sekolah mungkin bisa menghabiskan 1 kali mata pelajaran atau bisa lebih. Kenapa? Di situ kita membuat misalkan diorama kebun binatang, berarti di situ kan ada pakai kardus di model bagaimana kebun binatang, berarti di situ ada tumbuh-tumbuhan. Misalkan kalian menggambar tumbuhan pakai kardus terus ditempelkan secara berdiri. Terus kita juga mengambil dari jenis-jenis berbagai macam jenis binatang, terus dimasukkan persekat. Oh, ini kelompoknya singa, ini kelompoknya kura-kura, ini kelompoknya bebek misalkan.
Jadi di situ apa yang diambil? Jadi yang diperlukan di sini adalah kardus berkas, rumput sintetis sebagai tumbuhan, miniatur hewan atau kita boleh ngambil gambar, lem dan cat. Sekarang aspek perkembangannya apa? Kita bisa ngambil kognitif, bahasa, sosial, emosional, motorik halusnya, ya kan? Jadi dilanjutkan lagi adalah aktivitas tugas sekarang. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalian kan disuruh minta untuk membawa media untuk membuat media 2 dimensi. Jadi di sini ada 2 tugas. Yang pertama adalah membuat tugas di kelas dengan membuat media pembelajaran 2 dimensi, dan di rumah itu nanti adalah disampaikan pada minggu berikutnya itu tentang media pembelajaran 3 dimensi. Dengan kalian membuat di sini adalah dengan bisa ngambil tema diriku, binatang, tanaman, kendaraan, alam semesta, dan profesi. Nanti kita sampaikan dengan cara presentasi. Ibu akan ngambil dari 1 atau 2 kelompok untuk pertemuan kali ini. Jadi sisa kelompok yang belum nanti akan memaparkan atau mempresentasikan pada media pembelajaran 3 dimensi. Sekarang kalian sudah duduknya sesuai dengan kelompok kan? Ya, disiapkan ada beberapa waktu. Nanti bisa maju untuk 1 atau 2 kelompok secara bergantian untuk memaparkan dari media pembelajaran 2 dimensi. Ada yang sudah? Ya, kelompoknya Mbak Isa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan media yang kami buat, yaitu klasifikasi kelompok buah dan sayur. Media ini dibuat untuk mengembangkan motorik halus anak serta melatih konsentrasi anak dan juga mengenalkan buah dan sayur. Cara mainnya gini. Ini namanya apa? Terong. Terong ini termasuk buah apa sayur? Sayur. Ini buah sayur. Berarti terong ini masuk ke sayur. Selanjutnya ini buah apa? Apel. Di sini buah apel ini masuk pada kelompok buah apa sayur? Buah apa sayur? Buah. Bagus, jadi kita tempel pada buah ya. Dan ini apa namanya? Brokoli. Warnanya apa? Hijau. Ini termasuk buah apa sayur? Sayur. Terus kalau ini apa namanya? Wortel. Gak kelihatan. Ini. Kebalik, Bu. Oh, ini. Ini masuk buah apa sayur? Sayur. Jadi kita tempel di sayur. Nah, dan ini warnanya apa? Kuning. Ini termasuk buah apa namanya? Kuning. Jadi ini termasuk ke kelompok buah. Ini yang terakhir. Ini buah apa sayur? Buah. Apa ini? Bagus, jadi kita tempel di buah ya. Baik, cuma itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain, 1 lagi. Ada yang masih belum? Ada? Ada apa tidak? Ada yang siap? Ada. Oke, ayo yang siap ayo. Ya, boleh nak? Enggak apa-apa. Ayo. Butuh kursi? Pakai kursi? Gak usah, mungkin kursinya ada. Oh, boleh. Ayo. Gak kelihatan. Kesini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan media sensorik untuk anak usia dini yang terbuat dari bahan sederhana dan mudah ditemukan, yaitu gelas karton bekas yang dimodifikasi dengan kertas warna-warni. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mainnya di sini mudah dan langsung saja ya, langsung. Di sini kan berbagai warna. Terdiri dari berbagai warna ya. Dan di sini cara mainnya mencocokkan warna yang merah ini di dalamnya ada warna juga. Jadi di sini warna merah, kita cari yang warna merah. Di mana yang warna merah? Ini warna merah. Jadi masukkan ke sini. Itu. Dan selanjutnya ini kan warna kuning. Cari yang warna kuning. Mungkin ada yang mau maju, dipersilahkan. Saya. Baik, Mbak Zakia. Ya, dipersilahkan. Ya. Mungkin kesini Mbak, biar enggak. Yuk. Soal ini, Mbak. Enggak langsung, pilih warna, langsung Oh. mencocokkan. Pilih ini warna apa kena? Biru. Warna biru. Ini warna biru. Kita cocokkan dengan Warna biru. ini warna biru. Tadi kayaknya masih ada yang ngacung tangan. Ada lagi? Jangan sakit. Baik. Ini warna apa? Hijau. Warna hijau. Terus mencari warna yang apa? Hijau. Hijau enggak? Iya. Bagus mungkin begitu. Terakhir, tinggal satu lagi. Mungkin ada yang masih mau maju, dipersilahkan. Seperti kayaknya. Ya, Mbak Isha, silahkan. Ini warna apa? Pink. Jadi, cocokkan ke warna pink. Betul nggak? Betul. Sudah. Nah, di sini medianya sudah dicocokkan semua, murid-muridnya pinter. Jadi, manfaatnya di sini, manfaat dari media ini adalah Melatih indera peraba melalui eksplorasi tekstur, juga meningkatkan kreativitas serta rasa ingin tahu anak. mengembangkan koordinasi mata dan tangan anak dan juga fokus kepada anak. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti sisa kelompok nanti untuk kelompok 3 dan kelompok 4 menyiapkan pada media pembelajaran 3 dimensi yang akan dipaparkan nanti di minggu berikutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sebuah refleksi dulu terhadap kalian. Mengapa media harus sesuai dengan karakteristik dari usia anak? Ada yang bisa dari pemaparan yang tadi? Kenapa? Kenapa media pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik anak? Ya, cari media yang aman. Apalagi? Tidak berbahaya. Ya, mudah dimainkan oleh anak seumurannya, ya kan? Terus apa lagi? Sesuai pencapaian perkembangan anak. Ya, sesuai dengan capaian perkembangan anak. Jadi pada akhir dari pembelajaran di sini, Ibu simpulkan bahwa media merupakan sarana penting dalam pembelajaran PAUD. Pemilihan media harus mempertimbangkan karakteristik dari anak. Media 2D dan media 3D memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Terus guru PAUD dituntut kreatif dalam merancang media yang aman, menarik, edukatif, dan inovatif. Kalian kan calon dari guru, ya kan? Jadi kalian harus menyiapkan bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi menarik, efektif, dan indah, serta aman, ya kan? Nah, jadi kalian harus paling tidak kalian bisa memanfaatkan dari benda bekas menjadi sebuah media pembelajaran yang baik dan unggul. Jadi dengan bahan bekas itu nanti bisa dipakai untuk bermanfaat untuk siswa-siswa kalian, ya kan? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup untuk kali ini. Tetap semangat, disiapkan untuk materi yang selanjutnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 untuk mempresentasikan dari media pembelajaran 3D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.